Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, izin kami memberikan dua komen. Pertama tentang tata kelola, luar biasa paparan yang disampaikan tadi dan memberikan insight, memberikan masukan, memberikan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan program JKN ke depan. Nah, tentunya kami akan memberikan beberapa komen terhadap paparan tersebut. Kemudian yang kedua nanti yang berkaitan dengan kompensasi. Yang pertama kami ingin menyampaikan angle yang tentunya kita juga sudah tahu secara keseluruhan bahwa memang sejak awal pilihan negara kita menetapkan bahwa di Undang-Undang 40 sistem jaminan sosial dilakukan sehingga konsepnya adalah solidarity konsep, asuransi kesehatan sosial, kemudian berubah dari multi payer menjadi single payer, kemudian sejak 2014 kurang lebih 6 tahun kita sampai kepada angka 220 juta, kurang lebih 83%, dan tentunya memberikan impact yang cukup signifikan baik terhadap kohesivitas sosial, turunnya rasio Gini, kemudian peningkatan usia harapan hidup, human capital, kontribusi pertumbuhan ekonomi dengan multiplier effect, serta tentunya perlindungan finansial kepada pencegahan pada kemiskinan. Kalau ini tidak dimulai dengan sentralistik, memang bisa saja pencapaiannya tidak seperti ini. Kemudian yang kedua, kami izin untuk menyampaikan tentang tentunya tata kelola dan memang kami mendapatkan begitu banyak masukan dari Proflaks dan kami coba izin untuk share tentang hal terbaru kaitan dengan apa yang sudah dilakukan kaitan dengan tata kelola informasi. Nah, untuk tata kelola informasi kita sudah mengimplementasikan dashboard JKN untuk pemerintah daerah. Dan ini tentunya berdasarkan dari baik amanat terhadap Perpres 25 maupun tentunya di Perpres 82. Dan menunya sudah bisa disajikan sejak 18 Mei 2020. Maaf, ini belum bisa di-share sebentar. Saya coba share sekali lagi. Bapak Ibu sekalian, jadi ini adalah menu dashboard yang tersedia saat ini di seluruh pemerintah provinsi dan kota kabupaten melalui BI BPJS Kesehatan.go.id dan memang sesuai dengan kesepakatan dan juga terhadap tata kelola informasi, maka lebih dahulu kita tentunya ada template penyerahan akses yang seragam seluruh Indonesia. Ada perjanjian kerjasama, ada berita acara serah terima hak akses, fakta integritas, hak akses kepada setiap Pemprov dan Pemkab, serta tentunya sosialisasi dan peningkatan kapasitas pemanfaatan informasi. Nah, dengan demikian, mulai Mei, maka seluruh kota kabupaten sudah bisa mengakses dashboard seperti beberapa yang disajikan di slide ini, dari capaian UHC, profil peserta JKN, Vaskes kerjasama, jumlah Vaskes, jumlah rujukan, top 10 diagnosis, kemudian jumlah kasus, utilisasi penyakit katastrofik, top 10 kasus di rumah sakit, dan tentunya disajikan baik dalam bentuk data, tabel, diagram yang dapat dipergunakan oleh kota kabupaten maupun provinsi untuk pengambilan kebijakan perbaikan kesinambungan program JKN. Nah, dengan ini kita tentunya sangat berharap akan ada pemanfaatan yang signifikan dan kemudian nanti kita bisa melakukan pembahasan lebih lanjut. Nah, ini dapat diakses melalui aplikasi bisnis intelijen yang tadi kami sudah sampaikan, tersedia kapan saja, 247365, dan kemudian dapat diakses dari mana saja,
kompatibel menggunakan perangkat apa saja, baik komputer, tablet maupun mobile phone, kemudian ditampilkan dalam bentuk data rekapan agregat data, konten data dilakukan updating setiap pertengahan bulan, dan kemudian ini yang poin penting, yaitu pengembangan berkelanjutan. Sehingga kita bisa menyesuaikan tentunya dengan harapan atau kondisi di setiap daerah, kalau kita mau in-depth lebih jauh kepada data-data tersebut untuk mendapatkan analisa informasi yang tentunya bisa menjadi perubahan kebijakan ke depan. Itu yang kami ingin sajikan, sehingga tentunya isu tentang tata kelola khususnya informasi kita sudah ada perbaikan, dan ini juga atas saran tentunya dari para pakar, para akademisi termasuk Prof. Laks, sehingga kita tentunya sudah melakukan beberapa perubahan. Kemudian izin kami juga ingin menyampaikan tentang kaitan dengan kompensasi yang tadi sudah disajikan. Kami sampaikan izin untuk kompensasi pointers yang kami ingin sampaikan bahwa tadi benar sudah disampaikan bahwa permasalahan utamanya memang belum ada regulasi di tingkat peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur secara detail. Baru ada pada ketentuan di baik di undang-undang, kemudian di peraturan presiden, dan kemudian setelah itu kita belum ada mendapatkan peraturan lebih detail terhadap pengaturan kompensasi. Nah, kalau kami gambarkan bahwa 2017 sampai dengan 2019 itu sudah dijalankan untuk pelaksanaan kompensasi, dan yang bisa dilakukan memang dalam bentuk transportasi dan uang harian. Dan itu memang dilakukan dengan model kerjasama lebih dahulu antara BPJS Kesehatan dengan tentunya FKTP dan Pemda. Kompensasi menggunakan uang tunai tidak dapat realisasi, dan yang bisa dilakukan adalah dengan tadi kerjasama dan penggantian di transportasi dan uang harian atau lamsam tersebut. Kita juga sudah menyampaikan agar hal ini diatur lebih detail sehingga dapat dilakukan melalui beberapa surat yang disampaikan juga ke Kementerian Kesehatan, agar baik surat dari Direktur Utama maupun dari Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan, agar penyusunan kebijakan mengenai kompensasi daerah belum tersedia vaskes memenuhi syarat itu dapat diatur lebih detail, sehingga ini dapat terrealisasi apa yang menjadi kewajiban kompensasi yang diatur dalam undang-undang dan peraturan presiden. Nah, ini yang menjadi tentunya tantangan yang tadi kami sebutkan, belum ada regulasi, definisi dan jenis layanan, tidak dapat berjalannya sistem kompensasi uang tunai, ada tumpang tindih pembiayaan antara kapitasi dan anggaran daerah, kesesuaian penjaminan pengiriman nakes, belum optimalnya peran Pemda, dan harapan kita tentunya seperti yang kami sampaikan tadi, ada regulasi yang mengatur sehingga tentunya pengaturan tersebut dapat menjadi jaminan dalam melakukan kompensasi itu ke depan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Prof. Laks, terima kasih.